saat itu. Ya. Itu kalau tidak salah yang tadi tak bilang itu tahun 2015 atau berapa ya. Saya itu pas belum ada Jalan Goyang diminta Sagita sama Nela Karisma dari orang Kalimantan. Saya telepon Nela itu masih nyambung. Nel, kalau main di Kalimantan berapa? Aku bilang gitu, minta 30 juta saat itu. Bisa dibilang mungkin Nela kacang lupa kulit? Mana ya? Susah ini kalau jawab ini ya. Angel ini. Kalau itu yang berhak menilai mungkin lebih pinternya itu para netizen lah, bukan saya ya. Kalau saya kalau saya pribadi dilupakan tidak masalah buat saya pribadi. Cuman gimana ya? Ketika ada beberapa Nela lovers yang baru lahir mungkin ya, karena saya juga tenarnya kan juga sudah dulu banget pada saat Nela juga masih muda banget. Sekarang anak saya umur 16 tahun. Anak saya aja dulu pas saya tenar-tenarnya anak saya baru umur berapa ya? 8 tahun. Jadi kan kebanyakan nggak ngerti sejarahnya seperti apa gitu loh. Jadi kalau dibilang kacang lupa kulitnya ya mungkin monggo dinilai sendiri, saya nggak berani bilang. Pokoknya yang saya rasakan setelah Nela dikondisikan orang-orang itu, ya Nela kayak nggak kenal sama saya gitu aja. Gitu Mbak. Dan saya sempat follow Instagramnya, tapi saya follow lagi pas saat saya habis dari rumah siapa itu Malik, akhirnya tak follow lagi. Soalnya ya gimana ya terus terang nelongso gitu loh, nggak ada keputusan sama sekali. Harusnya kan dikasih keputusan bisa atau enggak, itu udah lega di hati, tapi enggak ada keputusan. Oke Mbak, ini kan dari versi yang Mbak rasakan gitu ya. Tapi pernah dengar juga nggak sih Mbak, mungkin dari sahabat-sahabat lainnya, kalau memang sekarang tuh Nela Karisma tuh sombong bisa dibilang gitu. Bahkan sama media juga seperti itu loh Mbak. Kalau diundang-undang juga seperti itu, bagaimana Mbak? Pernah dengar mungkin? Jadi bisa dibilang sombong atau star syndrome mungkin? Jangan tanya saya loh, nanti saya malah dibully lagi loh sama orang-orang. Nggak tahu saya kalau itu ya. Yes, yang jelas semuanya bisa menilai lah. Dengan saya tadi sudah ngomong panjang lebar, kan bisa menilai sendiri. Mungkin kalau saya pribadi menilai sih, mungkin intinya cuman gini lah. Mungkin Dek Nela untuk HP atau sosmednya yang megang mungkin bukan Dek Nela gitu aja ya. Saya soalnya orangnya positif thinking banget Kak, jadi nggak mau mikir yang macam-macam gitu loh. Nanti kalau kita mikir macam-macam kan malah jadi beban di hati. Mending kita mikirnya positif thinking. Ya sudahlah, mungkin dia sibuk. Ya sudahlah, mungkin dia banyak kerjaan, atau mungkin yang megang HP-nya bukan Nela, mungkin sudah ganti nomor, gitu aja. Soalnya saya sudah capek juga gitu loh, nelponi dulu terus sampai nggak bisa tak hubungi, saya capek. Tapi setahu saya sih Mbak Inul itu kan juga dari Jawa Timur, dari Pasuruan, kok ya sempat ada di media-media, saya lihat di YouTube kok ya kesusahan juga gitu loh. Terus malah jujur saya kalau dipaksa gini loh, akhirnya malah keluar semua gitu loh jadinya. Angel kalau dipaksa. Jadi memang ada beberapa teman event organizer, saya kebetulan kan juga event organizer, saya juga ada label kecil-kecilan, label rekaman itu. Ya banyak yang bilang juga sih kalau ngubungi memang agak susah juga, memang nggak tahu kenapa gitu. Mungkin nanti suatu saat di Nela diundang, diketemukan saya biar jelas toh kenapa sih kok sulit banget dihubungin. Nah, nanti kalau nanya saya kan jadinya nanti fitnah, nanti saya dibully lagi kan susah toh. Oke Mbak, sebagai kawan lama Nela dan udah dari awal juga bersama Nela gitu, Nela tuh orangnya dulu seperti apa Mbak yang Mbak tahu? Nela itu anaknya asik, terus karakternya itu hampir sama kayak saya. Makanya saya saya ngambil Nela itu kenapa? Karena Nela itu suaranya punya ciri khas, mirip sama saya. Dari segi wajah juga ada kemiripan. Bedanya cuma kalau saya pendek, Nela tinggi gitu ya. Terus anaknya tuh asik, terus pinter, cerdas. Terus apa ya? Terus dulu tuh pas saat
saya pas naik daun ya dulu loh ya. Sekarang sih saya sudah biasa-biasa aja dan saya menikmati ini semua. Dulu itu pada saat saya diajak foto sama para fan-fan, dulu kan Annie Lover ya, Annie Lover. Kalau sekarang sudah ganti Bonita Aboloni Anissa Kita untuk fans saya. Itu pas saat saya foto gitu, foto-foto sama fan, itu dia tak ajak. Walaupun dia tidak tak ajak, itu dia tetap di sampingku gini. Mbak, kan kalau manggil aku Mbak Mbut gitu, Mbak Mbut aku nggak apa-apa ya di sini, nggak apa-apa, nanti kamu biar cepet enar, aku bilang gitu. Itu benar-benar aku bilang gitu, nggak apa-apa nih, Mbut, nggak apa-apa, kamu di sampingku foto, nanti kalau fotomu itu bisa nyebar di Facebook, bisa nyebar di sosmed, nanti kamu biar cepet bisa terkenal, biar bisa cepet gantikan aku bilang gitu. Terserah Nela mau ngakuin apa enggak, yang jelas itu sudah pernah seperti itu dulu. Asik Nela anaknya, saya senang banget, bahkan sudah kayak kakak sama adik gitu loh ya, karena ada masalah tuntutan, terus masalah keluarga, terus musisi hilang semuanya, masalah nggak kelar-kelar, itulah yang membuat oknum-oknum luar itu bisa masuk, akhirnya memecah belah dan kayak menghapuskan nama Sagita Asolole, padahal Sagita tidak pernah buyar, hanya saja musisinya diambil, akhirnya saya ganti yang baru gitu loh. Dan saat keterpurukan itu langsung dimasuki sama grup yang baru. Tapi saya support saat itu, support ya sudahlah, memang rezeki saya sudah dari sini aja. Ini sudah ada pendatang baru, ya saya support Nela Karisma saat itu gitu loh. Dan baru ngomong kebongkar, menurut penjenengan baru kebongkar, bukannya bongkar, saya meluruskan karena anak-anak kecil itu yang zaman now itu ya, zaman now bilang katanya Nela Lover, kalau Nela itu gini, saya nggak mampu bayar, saya nggak bisa ngundang. Loh, bukan nggak bisa ngundang, saya sudah pernah datang ke rumahnya gitu loh. Dan ya yang terjadi sudah tak ceritakan semua, buat apa saya mengada-ada. Toh kalau memang saya berbicara nggak yang sebenarnya, nanti saya akan mempertanggungjawabkan suatu saat nanti, kan gitu. Ya, oke. Ya, tujuannya apa? Kan membongkar YouTube Mbak, terus memberitahu di mana-mana, iya. Supaya Nelanya mengabari Mbak, atau Nelanya meminta maaf atau bagaimana? Enggak sih, kalau tujuan utamanya sih saya bukan itu. Saya sudah memaafkan semuanya karena saya sudah memasrahkan semuanya sama Tuhan. Kalau tujuan saya hanya kepingin para Nela Lovers itu sudahlah, yang dulu ya dulu, yang sekarang ya dijalani. Kalau kalian ngefans Dek Nela, ya supportlah Dek Nela, tapi jangan sampai menjatuhkan artis yang lainnya. Apalagi sesama Jawa Timur, kita kan harus wajib mensupport gitu loh, sesama Jawa Timur gitu loh Kak, maksud saya. Jadi yang nggak tahu ya, mungkin itu beberapa fans Nela atau semuanya, tapi saya sering banget itu mendapatkan DM, bahkan nggak DM aja ya, di komentar-komentar itu ya. Tujuan saya ya buat para Nela Lover ya biar tahu semuanya, yang baru-baru loh ya, yang saya tak bilang itu yang zaman now, yang baru lahir itu, janganlah kalian menjatuhkan orang lain demi mempertahankan popularitas idola Anda gitu loh. Kalau saya sih bilangnya cuma cukup itu. Terus karena sudah kepalang basah, saya sudah dipojokkan, akhirnya saya membuka semuanya Nela dari mana, saya juga sudah pernah ngambil Nela, ya sudah, akhirnya saya punya pikiran gini, wah ya sudahlah, mungkin memang ini memang harus terjadi. Mungkin dengan cara ini Gusti Allah bisa mempertemukan saya kembali dengan Dek Nela, menyambung silaturahmi dengan baik, terus memperbaiki hubungan yang selama ini sudah lama tidak bisa nyambung lagi. Nah, itu pun toh kalau memang Dek Nela merespon, kalau tidak ya nggak masalah, mungkin sibuk. Kalau saya gitu aja, itulah tujuan saya, cuman biar baik aja lah untuk silaturahminya, kita nyambung lagi tanpa ada oknum-oknum dari luar yang memojokkan saya gitu loh, atau memojokkan Sagita. Itu aja tujuan saya. Kalau Nela mau minta maaf dan lain sebagainya, saya rasa saya nggak pernah punya masalah sama Nela. Kalau memang dia punya masalah dengan saya ya mungkin, kalau memang dia bermasalah dengan saya ya masalah dia. Kalau memang punya loh ya, saya nggak tahu karena gitu loh. Karena sampai sekarang pun nggak ada respon sama sekali. Justru saya sempat ngetek loh itu. Ada yang buat parodiku pas aku bilang gini, aku bangga, pokoknya aku seneng Nela itu gini-gini. Ada yang buat parodi, terus aku ngetek Nela lagi sama satunya gitu, sama penyanyiku dulu satunya, itu juga nggak ada respon
itu gitu loh. Anehnya itu kalau nggak ada respon tapi kenapa kok sudah fallback gitu loh, kan lucu gitu loh buat saya. Gitu. Oke, Mbak, mungkin ini kan komunikasi sama Nela juga tidak berjalan baik, terus juga Nela juga sampai sekarang juga belum menghubungi Mbak atau belum merespon gitu kan ya. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin ke Nela, kenapa pada akhirnya Mbak dengan terpaksa harus membongkar ini semua gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Nela. Ya, buat Dek Nela Karisma, kalau memang nonton acara ini, ya saya dan semuanya tim Enisa Kita Manajemen mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sudah mengganggu privasi Dek Nela, tapi yang jelas saya terima kasih sudah di follow back, kan sudah saya follow. Terus alangkah lebih baiknya kita sambung silaturahmi dengan baik, menyambungkan hubungan yang lama sudah tidak terjalin karena mungkin adanya oknum atau bagaimana saya tidak tahu. Terus nanti kalau memang Dek Nela memang tetap masih ingat saya atau bagaimana ya, kalau sudah dibawa berarti sudah ingat. Pas saat kita ulang tahun nanti, insya Allah ulang tahun nanti akan saya adain acara kecil-kecilan di studio saya yang dulu juga hasil utangan saya buat studio ini. Bisalah monggo datang, tapi kalau saya disuruh bayar sesuai dengan nominal manajemen yang ditentukan, mohon maaf saya nggak bisa mendatangkan Nela Karisma. Tapi kalau Dek Nela memang masih ingat dengan saya, yuk silakanlah kumpul-kumpul, kita reuni bareng di sini di studio. Ini saya sedang di studio ini. Nanti datang, tanggalnya saya belum dapat. Insya Allah pokoknya bulan November tanggalnya nanti aku akan share di Instagram saya. Dek Nela kalau memang tahu, nanti aku suatu saat kalau sudah dapat tanggalnya anniversary, nanti aku akan komentar di Instagram Dek Nela. Ya, kalau di kolom komentar di feed kan nanti pasti dibaca Dek Nela. Kalau di DM kan katanya susah untuk buka ya. Jadi nanti saya akan komentar, silakan Dek Nela kalau mau datang. Saya syukur alhamdulillah jadi kita bisa menyambung silaturahmi lagi, bisa seduluran kembali diperbaiki dengan kita meluruskan para Nela lovers yang memojokkan saya, begitu pula dengan Enisa Kita lover atau Bolone Enisa Kita yang memojokkan Dek Nela. Tapi untuk komentar-komentar yang kemarin klarifikasi kok kayaknya ya saya kan hafal ya, Sakita Mania yang lama, Bolone Enisa Kita yang lama, itu semuanya kok ngapunten ya, bukan saya kok merasa sok jadi pahlawan, saya bukan pahlawan, saya cuma Enisa Kita ya, dan saya juga bukan malaikat, saya bukan rasul, saya hanya orang biasa yang kemarin sudah bisa nangis dan sekarang saya sudah siap menghadapi semuanya. Jadi monggo lah, ayo kita bertemu lagi biar para Nela lover, para Bolone Enisa Kita, terus semuanya para fan-fan yang mengidolakan semuanya artis khususnya Jawa Timur, kita bisa mensupport para artis semuanya. Boleh, silakan mau mengidolakan siapapun, tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain. Tadi saya ingat kata Mbak, kalau memang berapa fee-nya kalau untuk mengundang seorang Nela Karisma, dan memang benar nggak Mbak banyak requestan atau fasilitas yang diminta oleh tim manajemen, apa aja sih Mbak? Ya kalau saya pribadi, saya pernah ngejob Nela pas waktu masih ini, masa harus dibicarakan fee-nya berapa gitu, etis nggak ya Kak? Ini pertanyaan pribadi saya, Mbak, saya penasaran gitu kan. Gitu ya, oke. Nanti jangan di post loh, kalau di post bahaya nanti. Jadi dulu pertama saya nanti wah saya dibully lagi, bahaya nanti. Bahayanya karena kan Mbak nanya langsung ke manajemen kan Mbak. Saya malah langsung telepon Nela saat itu. Iya. Itu kalau udah salah yang tadi tak bilang itu tahun 2015 atau berapa ya, saya itu pas belum ada Jalan Goyang diminta Sakita sama Nela Karisma dari orang Kalimantan. Saya telepon Nela, itu masih nyambung. Nel, kalau main di Kalimantan berapa? Aku bilang gitu, minta 30 juta saat itu. Lupa aku tahun 2015 kayaknya. 30 juta. Terus aku nawar ya Kak ya. Nah 30 juta lah Sakitanya aja. Nanti mereka berapa, belum Nelanya berapa, belum tiket pesawatnya, belum yang jelas kan kalau orang rumahan, apalagi orang Jawa di sana kan juga butuh biaya banyak ya. Kalau harus
produksinya pasti banyak, tak tawar nggak bisa. Terus akhirnya ya sudah, saya nggak jadi ngambil, orangnya juga nggak jadi ngejob. Terus kemarin 1 tahun yang lalu kalau nggak salah itu saya ketemu teman-teman event organizer, pas ngumpul-ngumpul juga itu banyak yang komplain juga sih, komplainnya wah sekarang Nela mintanya tinggi, berapa, 250 juta apa 300 juta gitu. Loh iya dong, iya ya dulu saya pertama itu cuman 30 juta, kok cuman dulu saya 30 aja sudah kaget gitu ya. Terus tapi tetap di job apa enggak itu sama orang rumahnya ya ya masih ditawar berapa ya, tawar 200 apa gimana, 250 apa berapa gitu, nggak mau, pokoknya mintanya tetap tinggi harganya, terus minta fasilitasnya itu banyak. Tahu dari harga segitu terus segitu, Mbak sendiri sebagai kawan lamanya Nela yang tahu banget itu, bagaimana responnya? Kaget Mbak, uang segitu ya, uang saya aja mobil satu nggak lunas ya saat itu. Iya, karena saya dulu kan 2013 terakhir itu, 2013 akhir itu pada saat saya kena tuntutan, suami sudah memutuskan berpisah, musisi dibawa orang-orang semua, dibawa orang itu semua, itu kan saya bangkrut Mbak, itu sudah tidak punya apa-apa lagi, uang tinggal 2 juta, sedangkan kebutuhan saya pada saat itu 1 bulan aja mencapai 5 sampai 10 juta, karena kan kita ada 2 rumah belakang dan depan gitu loh, terus juga saya tulang punggung saat itu gitu loh. Jadi ya buat saya kalau uang segitu ya banyak banget Mbak, mobil aja belum lunas, terus sudah lunas terus kecelakaan dulu saya, tapi alhamdulillah aman semuanya gitu, kaget dengan harga segitu. Kalau saya sudah dapat harga segitu, mungkin saya sudah naikkan haji orang tua saya sama mertua saya gitu. Mungkin maksudnya gini kali Mbak, 250 juta atau lebih dari itu wajar kalau memang karakter yang dibuat Nela harus sombong mungkin? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga itu ya haknya Nela sama manajemen. Saya kan bukan siapa-siapanya, nanti saya kalau ikut-ikutan malah disalahkan. Pokoknya setahu saya ya itulah. Nggak tahu, kalau kata orang-orang kan kebanyakan star syndrome. Itulah, itu kata orang-orang seperti itu, tapi saya nggak ngerti lah. Soalnya dulu ya saya juga sudah pernah menjadi star, tapi kan dulu cuma lewat kaset VCD, belum marak YouTube. HP aja masih tulit-tulit itu dulu. Jadi nggak tahu. Mbak Eni, terima kasih banyak atas perbincangan kita kali ini, seru sekali. Sama-sama. Oke. Maaf loh kalau saya ada salah bicara, soalnya saya tuh kalau diwawancarai apalagi kalau TV nasional itu ya agak grogi, biasanya penyanyi, tapi sekarang kepinginnya ya belajar nge-host di channel YouTube, di channel YouTube sendiri, nanti kakaknya nonton juga tidak apa-apa. Enisa Gita TV. Kapan-kapan boleh lah diundang ke sana, kita siap berangkat. Pokoknya jangan diundang nyanyi, kalau diundang nyanyi saya sudah nggak kuat mental, takut, malu. Udah tua. Waduh, masih segar begini, cantik tuh. Oke, terima kasih banyak. Ini sama Mbak siapa ini? Mbak Aini aku. Oh, Mbak Aini, aduh, keingat saya pas waktu saya masih ikut Aini Record dulu ya. Oh, ada. Terus akhirnya, ya itu ada label lokal Aini Record, tapi saya alhamdulillah terus bikin sendiri karena ya gimana lagi, terus kasusnya ngurusin sendiri ya otomatis akhirnya buat label sendiri. Kasusnya ngurusin sendiri, nggak ada yang ngurusin, ya dah. Tapi ya semua ada hikmahnya lah semuanya. Justru gini, ada perlu yang tak sampaikan lagi. Justru dengan adanya kasus ini kan, saya juga nggak ngerti ya, mungkin Gusti Allah memang membuat seperti ini. Jadi semuanya yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya, kalau orang Jawa bilang itu saya sudah makan asam garam banyak ya, asam garam semuanya sudah tak rasakan lah. Dari 2 fans Nela Lovers itu akhirnya kan semuanya jadi jelas gitu loh. Dari sejak tahun 2013 sampai sekarang kan juga saya baru ngomong gitu. Kenapa saya baru, jadi saya bersyukurlah sama 2 orang itu.
Saya enggak masalah, itu semuanya saya pasrahkan sama Gusti Allah. Siapapun yang nanti setelah tayangan ini ditayangkan, ada yang sakit hati dengan saya, ada yang ngebully saya, ada yang ngira saya pansos, ada yang saya pengen tenar lebih dari Nela dan lain sebagainya, silakan. Toh itu nanti akan dipertanggungjawabkan kalian masing-masing. Saya enggak perlu itu semuanya, karena apa? Tenar, rezeki, semuanya itu enggak dibawa mati. Saya hanya ingin hidup tenang di dunia ini.